Jangan biarkan gerbang terbuka atau kegelapan akan datang menghancurkan. Semenjak pandemi melanda, banyak orang yang merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Hal ini pula yang dirasakan banyak anak muda yang biasanya menginginkan kebebasan untuk kesenangan mereka. Hal ini pula yang terjadi pada seorang anak bernama Keisha. 2 tahun terakhir ini menjadi pengalaman hidup paling membosankan baginya. Tidak pergi ke sekolah, tidak bisa leluasa bertemu teman-teman, dan yang paling buruknya, masa-masa SMA yang harusnya jadi bagian terbaik dalam hidup harus sirna karena pandemi. Namun beruntungnya di tahun kedua ini, semuanya sudah jauh lebih baik. Keisha bisa pergi keluar dengan leluasa tanpa harus merasakan ketatnya protokol kesehatan. Walaupun di beberapa tempat masih ada yang menerapkan protokol yang ketat. Keisha adalah anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Keisha bukan anak yang akrab dengan ibunya. Ia justru lebih akrab pada neneknya. Di suatu pagi, Keisha bangun lebih pagi dari biasanya karena ia merencanakan pertemuan dengan sahabatnya, Karin dan Tasya. Mereka merencanakan perjalanan ke taman tengah kota yang sudah mulai dibuka untuk umum. "Keisha," panggil ibu. Keisha beranjak ke dapur di mana ada ibu yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ibu hanya ingin memastikan kalau Keisha sudah bangun karena ia berpesan pada ibunya untuk membangunkannya di pagi hari. "Ibu udah buatin sarapan, kamu makan dulu sebelum pergi," ucap ibu. Keisha beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelahnya Keisha bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Keisha mengisi perutnya dengan nasi goreng yang ibu buat sebelumnya. Setelah selesai, ia pamit pada ibu dan neneknya dan pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di taman kota, kedua temannya sudah sampai lebih dulu. Perasaan senang menyelimuti mereka karena area taman kota pada akhirnya dibuka kembali setelah 2 tahun ditutup karena pandemi. "Ya Tuhan, akhirnya bisa bebas lagi," ucap Karin. "Iya Rin, seneng banget akhirnya pandemi mulai menghilang," ucap Keisha. Tasya hanya terdiam melihat kedua temannya yang asik menikmati suasana di taman. Banyak pedagang yang berjejer di sepanjang area taman. Karena cuaca belum terlalu panas, banyak orang-orang yang berfoto maupun berjalan santai mengelilingi area taman. Puas mengelilingi taman, Keisha, Karin, dan Tasya duduk di sebuah kursi sambil memakan jajanan yang mereka beli sebelumnya. Mereka membicarakan banyak hal, namun Tasya terlihat tidak seantusias Keisha dan Karin. Tasya banyak melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. "Lu kenapa Tasya? Kok dari tadi diam terus?" tanya Keisha. Tasya menghela nafas sambil menatap ke arah Keisha dan Karin. "Gak apa-apa kok, cuma lagi bete aja," jawab Tasya. Keisha dan Karin tahu kalau Tasya sedang tidak baik-baik saja. Mereka mendesak Tasya untuk menceritakan apa yang mengganggunya. "Tasya, lu kalau ada masalah ngomong dong. Lu gak anggap kita apa?" ucap Karin. Karena desakan teman-temannya, Tasya mulai mengutarakan apa yang sedang ia pikirkan. "Ibu gue bilang kalau gue harus ngejenguk nenek gue di kampungnya," ucap Tasya. "Ya terus, apa yang ngebuat lu beban?" tanya Keisha. Tasya menundukkan kepala sambil berkata, "Masalahnya, gue harus ke sana sendiri. Ibu gak bisa ikut, dan gue belum pernah ke sana sekalipun. Belum lagi ibu bilang perjalanannya jauh banget." Tasya merasa sangat bingung lantaran ibunya menyuruhnya untuk pergi tanpanya. Padahal Tasya hampir tidak mengenal keluarganya di sana.
Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat di kampung nanti. Pasti sangat canggung dan membosankan. Keisha dan Karin terus memberi semangat untuk Tasya. Namun sepertinya pikiran Tasya sangat semu. Tidak ada kesenangan yang ada di wajahnya. Sebagai sahabat, Keisha dan Karin merasa tidak tega melihat kondisi Tasya yang terlihat sangat tidak siap untuk melakukan perjalanan itu. Emang lu kesananya kapan, Tasya? Terus berapa lama lu di sana? Tanya Keisha. Lusa kayaknya sih 1 mingguan. Jawab Tasya dengan wajah yang datar. Keisha berusaha mencari cara untuk membantu Tasya. Terlintaslah ide di kepalanya. Tasya, kalau misalkan gua ikut nemenin lu, boleh nggak ya kira-kira? Tanya Keisha. Tasya menegakkan kepala sambil menyuruh Keisha mengulang apa yang dia katakan. Ya gimana kalau gua ikut lu ke kampung lu, biar gua bisa nemenin lu, Tasya, ucap Keisha. Karin merasa itu ide yang bagus dan dia pun ingin ikut dengan Tasya ke kampungnya. Gua setuju, udah lama gak liburan, ucap Karin. Mendengar hal itu, wajah Tasya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun ia tidak bisa mengiyakan keputusan teman-temannya karena harus bertanya pada ibunya terlebih dahulu dan akan mengabari Keisha dan Karin secepatnya. Keisha dan Karin pun harus membicarakan hal ini pada orang tua mereka. Karena hari mulai siang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan sekali ibunya sedang menonton di ruang tamu. Keisha mendekat ke arah ibunya dan mulai membicarakan rencana kepergiannya ke kampung Tasya. Namun sayangnya, ibu tidak mengizinkan Keisha dengan alasan tidak ada yang mengawasinya. Dengan lantang, Keisha terus meyakinkan ibunya. Bu, Keisha udah dewasa, masa iya kemana-mana harus ada yang dampingin, ucap Keisha. Kamu sama teman-teman kamu masih labil pikirannya. Ibu gak akan tenang kalau kamu pergi jauh-jauh, tegas ibu. Mereka terus berdebat. Keisha bersikeras terus meyakinkan ibunya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perdebatan mereka membuat nenek keluar dari kamar dan menanyakan apa yang membuat mereka berdebat. Keisha dengan raut yang kesal memberitahu neneknya tentang rencana perjalanannya berkunjung ke kampung Tasya. Di situ pula ibu terus menyela pembicaraan yang dilontarkan oleh Keisha. Namun nenek berusaha meluruskan perdebatan mereka. Nenek menyuruh ibu untuk mengizinkan Keisha pergi karena nenek yakin Keisha bukan anak yang ceroboh dan bisa menjaga dirinya. Kamu izinkan anak kamu pergi, hitung-hitung liburan. Udah 2 tahun ini dia gak pernah kemana-mana, ucap nenek. Walau merasa kesal karena nenek tidak membela keputusan ibu, namun pada akhirnya ibu mengizinkan Keisha pergi. Ibu izinin kamu pergi, tapi ingat buat jaga diri dan jangan bertindak macam-macam, ucap ibu. Ibu tenang aja, Keisha janji gak akan ada masalah, ucap Keisha dengan senangnya. Keisha merasa sangat senang lalu meminta maaf pada ibunya karena sikapnya yang kurang baik sebelumnya. Sekarang Keisha hanya perlu menunggu kabar dari Tasya yang sedang meminta izin membawa Keisha dan Karin ke kampungnya. Hingga malam hari belum juga ada kabar dari Tasya. Karena bosan menunggu, Keisha menghubungi Karin untuk menanyakan apakah ia diizinkan untuk ikut ke kampung Tasya. Kabar baiknya, Karin pun diizinkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke kampung Tasya. Yang berarti mereka sudah tenang dan hanya harus menunggu Tasya mengabarinya. Namun hingga jam menunjukkan pukul 11, belum juga ada kabar dari Tasya.
Perlahan harapan Kesha mulai pudar dan sepertinya perjalanan yang ia bayangkan akan menyenangkan tidak akan pernah terjadi. Karena merasa ngantuk, Kesha menutup mata dan mulai tertidur. Di pagi harinya, ada panggilan masuk di HP-nya yang membuatnya terbangun. Kesha menjawab panggilan itu, yang ternyata panggilan itu dari Tasya, yang memberitahu kalau Kesha dan Karin bisa ikut bersamanya ke kampus. Kesha sangat senang mendengar kabar itu karena sebelumnya ia mengira kalau rencananya akan gagal. Kesha pun memberitahu ibu dan neneknya kalau ia akan melakukan perjalanan esok hari. Untuk mempersingkat waktu, Kesha mulai mempersiapkan perlengkapan yang akan ia bawa. Beberapa saat kemudian Tasya kembali menelpon Kesha. Kali ini ia menyuruh Kesha dan Karin ke rumahnya karena ada yang ingin disampaikan oleh ibunya Tasya. Tanpa pikir panjang, Kesha bersiap untuk ke rumah Tasya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ibunya? Kesha berpikir mengapa tidak menyampaikannya lewat telepon saja. Kesha pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di depan rumah Tasya, ada Karin yang sedang berdiri di depan gerbang rumah Tasya. Kesha pun menghampirinya. "Rin, lagi ngapain lo? Kok nggak masuk?" tanya Kesha. "Gua nungguin lo, Ke. Gak enak kalau masuk sendiri,"